Di dunia yang serba digital ini, privasi bukan lagi sekadar hak, ia adalah medan pertempuran. Dan di garis depan, lagi-lagi nama Google muncul. Sebuah pengadilan federal Amerika baru saja menjatuhkan vonis yang menggemparkan, denda 6 kuadriliun rupiah. Alasannya, sesuatu yang kita semua khawatirkan namun seringkali tak bisa kita buktikan. Pelanggaran privasi. Ini bukan lagi sekadar kasus hukum, ini adalah deklarasi perang terhadap sebuah sistem yang diam-diam mengumpulkan setiap jejak digital kita. Semua ini bermula pada tahun 2020 dengan gugatan class action yang mencakup lebih dari 98 juta pengguna. Tuduhannya sangat mengerikan. Google secara rahasia terus mengumpulkan data pihak ketiga, bahkan setelah pengguna secara eksplisit meminta untuk berhenti. Pernahkah Anda login ke Uber, Amazon, atau Instagram menggunakan akun Google? Saat Anda melakukannya, Google tidak hanya mengotentikasi. Ia mulai berbicara dengan aplikasi-aplikasi itu. Ia mulai melacak perjalanan Anda, kebiasaan belanja, pesan, bahkan pola scrolling Anda. Semua itu dilacak, dikumpulkan, dan disistematisasi. Tentu, Google mengklaim mereka meminta persetujuan dan Anda bisa mengubah pengaturan privasi. Tapi inilah inti dari gugatan tersebut. Meski pengguna telah menolak, Google tetap melacak di balik layar. Dan yang lebih provokatif, ada klaim bahwa data ini tidak hanya disimpan, tetapi juga dijual. Ini adalah pengkhianatan mendalam terhadap kepercayaan, di mana sebuah perusahaan yang kita andalkan untuk kenyamanan malah memanen identitas kita untuk keuntungan finansial. 5 tahun kemudian, pengadilan Amerika telah memutuskan, dan Google dinyatakan bersalah. Keputusan ini bukan hanya pukulan finansial, tetapi juga cerminan dari pola yang lebih besar dan lebih menakutkan. Google bukan satu-satunya yang terjerat. Sebelumnya, perusahaan ini sudah diperintahkan untuk memusnahkan miliaran data pengguna karena melacak mereka, bahkan saat menggunakan mode incognito yang seharusnya privat. Dan ini bukan hanya masalah Google. Lihatlah di sekeliling. Tesla dituduh karyawannya berbagi rekaman video yang sangat invasif dari mobil pelanggan. Amazon didenda 465 miliar rupiah karena Alexa dan kamera bel pintu ring mereka merekam suara secara ilegal. Meta setuju membayar 124 triliun rupiah karena kebocoran data jutaan pengguna. Ini adalah sindikat pelanggaran yang melintasi industri, teknologi, otomotif, media sosial. Semua berbagi rahasia gelap yang sama, pelanggaran privasi. Kita mengisi formulir persetujuan, melewati peringatan cookie yang panjang, dan mengaktifkan pengaturan privasi, seolah-olah itu adalah jimat pelindung. Tetapi mari jujur, apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi dengan data kita? Kemana perginya? Siapa yang melihatnya? Berapa banyak yang telah dikumpulkan? Jawabannya adalah, kita tidak tahu. Aplikasi-aplikasi ini tidak hanya berbicara satu sama lain. Mereka memanen informasi kita, melacak setiap gerakan kita seperti pemburu yang diam, mengumpulkan setiap pertanyaan, preferensi, gairah, bahkan kecemasan kita. Keputusan pengadilan ini adalah langkah maju, sebuah kemenangan kecil di medan perang yang luas. Tetapi seiring teknologi bergerak cepat dan perubahan datang perlahan, pertanyaan kritisnya adalah, siapa yang sebenarnya memegang kendali di sini? Di dunia di mana data adalah identitas dan kekuasaan, apakah kita hanyalah pion yang tak berdaya dalam permainan yang bahkan tidak kita sadari sedang kita mainkan?